Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin wa sadaqallahul azim. Yang kami hormati orang tua kami, pengurus DKM Masjid Raya Al-Amanah Suter, Bapak Haji Bambang beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati orang tua kami selaku pimpinan Majelis Taklim Muslimat Al-Amanah Sultan Agung, Ibu Hajah Sri Marwiyati Mansur. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan kesehatan Ibu. Dan yang kami hormati orang tua kami yang selalu menemani kita, Bapak Haji Sulaiman. Semoga berkah umur Pak. Dan yang kami hormati para guru, para sepuh, sepuh, semoga Allah tetapkan keberkahan yang banyak buat kita semua. Berkah umur, berkah rizki, berkah ilmu, berkah keluarga dan keturunan. Sampai maksud dan tujuannya, dijaga keimanannya, ditambah solih dan takwanya, dan semoga senantiasa diridhoi oleh Allah dan diakhirkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, itu ada 2 lembar ya. Bisa buka yang lembaran kedua dulu. Lembaran kedua paling bawah Ibu ya. Itu saya sisipkan doa, syukur-syukur bisa dihafalin ya Bu ya. Dan syukur-syukur bisa tahu maknanya Bu. Yang benar itu berdoa apa baca doa? Kalau baca doa, lisan bergerak tapi hati tak nyambung. Lisan berbicara tetapi hati tak terasa. Ya Bu ya, itu namanya baca. Tapi kalau berdoa, lisan mengucapkan, hati terasa, itu namanya berdoa. Ya Bu ya. Maka di situ ada tulisan Arabnya ya Bu ya. Itu kecil atau gede Bu? Kecil. Udah, itu ada latennya tuh Bu ya, gede. Ya, ada latennya tuh Bu. Kelihatan ya? Nah, itu latennya, bawahnya artinya. Inti doa ini sebenarnya minta umur tol. Minta umur tol. Bahasa Arab tuh panjang tola. Maka kalau Ibu jalannya panjang, namanya
ikut di jalan tol. Terus kalau jalannya itu gak berliku-liku, itulah siratal mustaqim. Jadi ada orang bilang, apakah ada hubungannya ya disebut tol itu dengan siratal mustaqim? Karena siratal mustaqim itu jalan lurus, nggak ada lika-likunya. Itu jalannya lurus, nggak ada belok. Sehingga siratal mustaqim itulah yang akan menyampaikan kita lebih dekat kepada tujuan kita, yaitu ridho Allah, yang nanti dengan itu kita dapat surga Allah. Ya. Jadi intinya ini minta umur panjang. Ibu udah panjang belum umurnya? Apa udah kepanjangan? Di sini ada yang 80 belum, baru mau 70, banyak ya. 40 ada Bu? Saya 40. Saya 40 Bu. Rasulullah bilang, a'maru ummati ma baina sitina wa sab'i. Umur umatku itu paling banter 60 sampai 70. Itu paling banter. Yang lebih dari 60 sampai 70 ada kan? Ada. Tapi kata Rasulullah, wa aqalluhum, ya, yang lebih dari itu sedikit. Maka sebenarnya umur panjang itu bukan berarti umurnya sampai 2 hari sebelum kiamat. Bu ya, bukan. Umur panjang itu umurnya setiap detik perjalanan dia di muka bumi selama Allah rizkikan dia hidup di dunia, itu punya bekas-bekas kebaikan di jalan Allah. Di surat Yasin apa itu? Innama nu'nil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Wa naktubu ma qaddamu itu artinya bekas. Pagi bekasnya ada sejarah kebaikan. Siang bekasnya ada sejarah kesolehan. Sore bekasnya ada ikhtiar kebaikan. Nah itu namanya umur panjang. Oh, saya pernah nanya sama ibu mau nggak umurnya 150 tahun? Nggak mau Pak Ustaz, 80 tahun aja bolak-balik ke Koja. Gitu, capek loh. Gitu. Ya Bu ya. Tapi di sini yang dimaksud minta umur panjang di sini adalah umurnya panjang dengan bekas-bekas kebaikan di hadapan Allah. Ya Bu ya. Allahumma, ya, ini kalau ibu nggak hafal Arabnya Indonesia boleh Bu ya. Ingat tadi loh, bukan baca doa tapi berdoa itu dengan bahasa apa aja boleh Bu. Ibu orang Jawa pakai bahasa Jawa. Gusti Allah paringi kula rezeki anak ingkang sholih. Nah, itu ya Bu ya. Yang Sunda, mana yang Sunda? Hah? Ya pokoknya itu Bu. Saya pribadi kalau di luar dari doa-doa maksud ya, doa-doa yang datang dari Rasulullah, doa-doa yang didapat dari para ulama, saya bahasakan sendiri dengan bahasa saya. Jadi seluruh bahasa boleh, cuman catat jangan pakai bahasa Betawi ya. Kalau bahasa Betawi takutnya nanti songong. Ya Allah, gue minta rezeki sama lu ya. Kan kayak gak enak gitu. Jadi silakan Ibu. Ada seseorang bertanya Ibu, nenek, saya sampai terpenyum Ibu. Selepas ngaji dia datang, Pak Ustaz, sehabis saya sholat tahajud, boleh nggak kira-kira mendekati subuh saya sholat lagi?
Terus kalau saya sholat apa lagi ya bos? Saya bilang, Bu banyak Bu. Ibu mau sholat taubat boleh, sholat hajat boleh, sholat kemarin apa Bu? Hibdul iman boleh, sholat litas hilil mau boleh, banyak Bu. Ya, sholat mutlak aja boleh. Sholat mutlak itu cuma sholat dong Bu. Usolli rakaat-ini, Allah Akbar. Saya sholat 2 rakaat. Jadi nggak nyebut apa-apa alasannya. Kalau sholat masuk masjid kan ada alasannya kan? Kenapa orang masuk sholat tahiyatul masjid Bu? Karena masuk. Nggak mungkin dong dia ke WC sholat tahiyatul masjid, ke rumah makan sholat tahiyatul masjid. Enggak ada penyebabnya. Kenapa dia sholat sebelum wudhu? Karena ada penyebabnya. Habis wudhu. Kenapa dia sholat sunnah syafat? Karena mau berangkat. Kenapa dia sholat sunnah istikharah? Karena pengen betul. Kenapa dia sholat sunnah hajat? Karena ada kepengen. Tapi kalau sholat sunnah mutlak bebas, rokaatnya tak terbatas. Ya Bu ya, yang mau milih 2 rokaat boleh, 10 boleh, 100 boleh, 1000 boleh. Nah Ibu buat yang mana? Dia diam kan? Ya udah. Tapi kalau diisi doa boleh. Wah saya bilang itu yang baik. Kalau Ibu mendekati subuh, saya saranin Bu ya punten, saya bilang. Udah selesai, sholatnya selesai. Ibu banyakin doa dan istighfar. Sebab ngamalin ayat Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di dalam waktu-waktu sahur, mereka orang-orang baik itu beristighfar kepada Allah. Dan di sepertiga malam itu Allah menyebarkan rahmatnya. Siapa yang berdoa dikabulkan, siapa yang minta dikasih, siapa yang minta perlindungan dilindungi. Makanya pernah Bu, di Kudus itu ada orang itu apa sih kalau di kita itikaf Ramadan tuh, ada orang habis sholat di tempat Sulaiman. Itu saya bilang nih orang nih, ini apa namanya, aliran apa nih? Jadi dia cuma doanya gitu dong, ulo, tapi sambil lirik. Ya katanya orang, Mbak, sampai kudumo kulo terus. Dungo apa kan? Kalau bahasa sana itu ya, Bah sampai itu doa apa sih? Kok pulau doa? Ini orang pulau diajari kiai teng kampung. Saya diajari kiai di kampung. Menawi sepertiga malam Allah turun kelawan rahmat. Allah menurunkan rahmatnya. Kemudian di situ Allah berkata, siapa yang minta ampun, Allah ampuni kulo. Siapa yang minta sesuatu, Allah kasih kulo. Ya pasti kan nyambung tuh. Itu maksud saya doa ya Bu ya. Terasa lisan bergerak, hati terasa. Oke, kita baca Bu ya. Allahumma. Artinya ya Qawil. Apa itu artinya qawil Bu? Panjang. Bu ya, asli katanya tolak. Qawil. Itu fi'il amr, perintah. Panjangkanlah. Apa yang minta kepada Allah supaya dipanjangkan? Umur kah? Tetapi umur yang bagaimana Ibu yang kita minta? Ya, supaya umur itu panjang, terasa nikmat, tidak membebani. Abah saya tuh bilang, Abah kayaknya gak bakal umur panjang, capek. Dan kalau udah cukup umur seberapa, 60 lebih udah gak apa-apa, capek. Ya, tapi yang penting bagi dia adalah setiap waktunya dalam kebahagiaan. Abah saya waktu itu ngomong kayak gitu.
Allah, ini salah satu doa yang saya ingat dia sering doanya. Allahumma tawil, ya Allah tawil, panjangkanlah umurona, umur kami. Cukup dengan panjang umur, Bu. Kalau panjang umur bolak-balik ke klinik, ke apotek, ke Gojek, capek. Minta panjang umur, wasohi adsadana, sehat badan. Bukan berarti nggak pernah sakit loh, Bu. Bukan. Yang penting yang itu bilang tadi, dilindungi sama Allah dari sakit-sakit yang berat, dari cobaan penyakit yang membuat kita malah jauh dari Allah. Dan wasohi adsadana, wasohi dan sehatkanlah adsadana, jasad-jasad kami. Terus selanjutnya apa, Bu? Wanawir, dan nawir itu bahasanya dari nurun. Nurun apa, Bu? Cahaya. Nur jamilah, cahaya kecantikan. Nur hasanah, cahaya kebaikan. Ya kan, Bu ya? Nur itu cahaya. Wanawir, dan cahayailah kulubana, hati-hati kami. Dicahayai dengan apa, Bu? Hidayah. Maka dalam doa yang lain, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayati, ya Allah cahayailah saya dengan hidayah. Terus wasabit iman, wasabit apa, Bu? Kokoh Anda. Itu kalau orang meninggal, ya Bu ya, setelah roh kubur sekalian ditalqin kan, di akhir kata-kata talqin kan orang bilang sabbataqallahu bil qawli tsabit, sabbataqallahu bil qawli tsabit. Semoga Allah meneguhkan kamu dengan perkataan yang meneguhkan, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Kamu di dunia teguh memegang la ilaha illallah, mau meninggal kamu berikhtiar menjaga la ilaha illallah, dan semoga di dalam kubur kamu tetap membawa kalimat la yusabbitullahu alladhina amanu. Lanjutnya gitu, Bu ya. Itu namanya tasbih, yaitu mengokohkan. Apa kokohnya, Bu? Imanana, iman ka. Wa ahsin. Apa, Bu? Ahsin, Bu? Ahsin, hasanun, bagus, baik. Wa ahsin, dan baikkanlah. Apa yang baiknya? Amal kami yang Rasulullah sebut, khairukum man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya kamu tuh orang yang panjang umurnya tapi juga baik amalnya. Kalau panjang umurnya tapi nggak tahu diri, maka ketika Rasulullah melihat ada orang tua laki-laki udah tua nggak mau sholat gitu ya, jauh dari hidayah, Rasulullah bilang, Allahumma inni a'udzubika min adzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya umur orang itu. Udah tua belum mau sholat, ya Bu ya. Udah tua masih malas-malasan ibadah, ya Bu ya. Sudah tua tidak mau sholat, lagi bocah ngapain ya? Kalau kata wali, Bu ya, lagi bocah apa? Terus lagi wawasi arzaqona, dan luaskanlah rizki kami. Ingat, Bu, rizki jangan hanya dipandang uang, ya Bu ya. Sehat badan, tenang pikiran, melihat cucu senang, melihat lingkungan tenang, di rumah enak, mertua menantu perhatian, anak begitu luar biasa perhatian. Itu rizki, Bu ya. Bu, itu rizki. Kayak saya bilang, kadang-kala orang tua tidak hanya jangan menjadikan anaknya kasih duit gede-gede, tapi kasih nasihat yang banyak. Sebab bisa jadi nasihat di waktu kecil itu bisa menjadikan berjuta-juta harta di masa dia dewasa. Kalau kita sering nasihatnya, Najib yang belajar ya supaya sukses, Mbak doain, nenek doain, itu nasihat. Kalau itu terjadi, dia baru merasa itu lebih gede dari jutaan yang dia terima atau duit yang dia terima waktu
kecil. Bu, ini ngantuk apa? Enggak ada suaranya. Serius ya? Lanjut Bu ya. Terus wa ilal khairi, dan kepada hal-hal yang baik, qarribna, dekatkanlah kepada kami, wa anisyarri, dan kepada hal-hal yang buruk, abidna, jauhkanlah dari kami, waqdi, dan sampaikanlah hawaijana, hajat-hajat kami, fiddin, baik hajat dunia wad dunia, dan hajat dunia, wal akhirati, dan hajat akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Silakan Ibu ya, Ibu mau pakai bahasa Arabnya atau diuraikan dengan bahasa yang Ibu bisa, silakan. Intinya ya Allah, panjangkan umur saya ya, dalam keadaan badan saya sehat ya Bu ya, hati saya diberi hidayah, iman saya tambah kokoh, bagus amalnya, yang baik-baik dekat kepada saya, yang buruk-buruk jauh dari saya ya, dan semoga hajat-hajat saya dikabulkan oleh Engkau ya Allah ya Bu. Ini sekarang kan kita momennya tahun baru 1447 Hijriah. Tahun baru itu artinya Bu, momen kita harus tambah syukur, karena kita pada dasarnya masih diberi kesempatan itu apa Bu? Nambah amal, menghapuskan dosa. Betul ya Bu ya? Sisi Rizki alhamdulillah masih sampai ke umur 1447 Hijriah. Nah, jadi judulnya semangat perbaikan dan kebaikan. Saya ngambil ini dari yang saya pahami dari doa akhir tahun dan awal tahun. Doa akhir tahun itu artinya semangat perbaikan ya Bu ya. Doa akhir tahun yang kita baca waktu asar di akhir tahun ya, oleh sebagian kita tentunya, itu adalah semangat perbaikan. Karena inti dari doa akhir tahun itu apa Bu? Ya Allah, saya banyak dosanya, pernah berbuat salah, maka saya minta ampun kepada-Mu. Tetapi ya Allah, saya juga pernah berbuat baik, maka terimalah amal saya. Nah, dari dua hal ini Bu, merasa amal sudah ada yang dikerjain, kita minta terima, tapi kita punya harapan supaya amalnya lebih baik. Itu namanya evaluasi ya Bu ya, semangat perbaikan. Yang kedua, kita merasa bahwa kita banyak kesalahan, padahal Allah bisa hukum kita Bu, tapi kita minta kepada Allah ampunan. Berarti semangatnya perbaiki diri, kalau bisa dosa itu tidak ada pada diri kita, atau dosa itu frekuensinya menurun pada diri kita. Itu yang disebut semangat perbaikan ya Bu ya. Jadi perbaikan terhadap yang baik tambah-tambahin, terhadap keburukan minta ampun ya Bu ya. Seperti doa Robbana, nah gimana tuh Bu? Robbana ya Robbana walamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu jimat Nabi Adam yang terjadi di hari Asyura tanggal 10 ketika Nabi Adam dipertemukan Ibu Hawa. Coba Bu, lagi honeymoon, Bapak Adam sama Ibu Hawa itu lagi honeymoon.
lagi honeymoon dikeluarin ke, kalau honeymoon lah Australia lewat Bu, ya Bu ya, honeymoon umroh lewat, orang di surga honeymoonnya dikeluarin, mending dikeluarin bersama. Kalau dikeluarin bersama kan istilah katanya senang susah bersama. Lah ini senang bareng, susah dipisah. Maka pada saat itu Allah berikan kepada Nabi Adam jimat untuk mendapatkan ampunan Allah dengan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Syukur-syukur Ibu kemarin dapat Bu doa Sayyidul Istighfar Bu. Coba Allahumma anta rabbi la ilaha illa oh, ini kira-kira yang hafal sekian persen nih. Allahumma anta rabbi ya Bu ya, maksud saya doa akhir tahun itu semangat perbaikan. Kita ngaca amal apa yang sudah kita berbuat. Amal itu kan ada amal baik, ada amal buruk. Terhadap amal baik, walaupun mungkin dengan berbagai kekurangan kita minta tambah lah. Yang biasanya cuma sholat 5 waktu, ya Allah tambah, saya bisa qobliyah sama Pak. Iya. Yang biasanya cuma puasa Ramadan, ya Allah tambah, saya bisa puasa sunnah. Yang biasanya masukin kontak cuma abu-abu, mudah-mudahan besok hijau, biru, merah, kan gitu ya. Itu namanya kita minta perbaikan. Loh, kita nggak bisa baikan kecuali karena Allah memberikan berkah. Yang kedua, meredam dari sisi keburukan kita, maka kita minta ampun kepada Allah dengan banyak istighfar dan perbaikan. Itu doa akhir tahun. Doa akhir tahun itu semangat perbaikan. Kalau doa awal tahun semangat kebaikan, semangat pengen lebih baik. Ya, kalau ada orang-orang muda itu, saya tahun baru ini saya punya revolusi. Hah? Revolusi apa? Resonansi Bu? Oh resolusi. Ibu lebih tahu ya. Resolusi, punya keinginan kuat pengen ngapain. Nah, keinginan kuat di akhir tahun, di awal tahun apa Bu? Wal istiqala bima yuqarribuni ilaika zulfatuhu. Itu resolusi kuat kita sebagai hamba Allah. Wal istighola, ya Allah berilah kepada kami kemampuan untuk bisa sibuk menikmati ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Padamu. Itu resolusi kita. Berumah tangga, jadikan rumah tangga saya ibadah. Saya menjadi suami, jadikan suami keadaan saya suami menjadi ibadah. Saya sebagai orang tua, jadikan ya Allah penuh kenikmatan saya menjalani ibadah sebagai orang tua.
sempurna. Itu resolusinya Bu, yang kita baca 2 tahun. Wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Ya Allah, aku minta kepadamu jiwa yang serius, sibuk, tapi senang untuk bisa mendekatkan diri kepadamu. Tunggu, Bu, nggak ada suaranya. Tapi coba, saya kan searching dah 2 awal tahun ya. Selain kita punya resolusi pengen senang, pengen sibuk, pengen berbahagia dengan ibadah kita, tapi kita minta tolong kepada Allah 2 permohonan, 2 perlindungan. Apa Bu? Al-ismata minasyaitoni wa junudihi wa awliyaihi. Bu, ada orang pengen sampai tujuan, ada nggak menghalangi? Banyak, ya kan Bu? Banyak, nggak mungkin mulus, ya kan Bu? Bu, orang pengen ke surga itu nggak mungkin mulus, pasti ada yang ngalanginya. Males sama mulus, males bawaan diri, mules bawaan alam. Enggak, loh, kita minta pengen kita bisa ibadah dengan tenang. Kayak ginilah, ibu pengen menempati rumahnya indah, kan bersihin dulu, itu kan. Kalau sudah dibersihkan baru ditata, lemari taruh sini, gitu kan, jam taruh sini, enak. Tapi kalau masih kotor, masih berantakan, susah. Penghalang kita untuk mendapatkan cita-cita itu cuma 2 Bu, faktor eksternal, faktor internal. Faktor eksternal siapa? Setan, wa junudihi dan bala tentaranya, wa awliyaihi dan follower setianya. Jadi setan itu punya follower Bu, ya, dari kalangan apa Bu? Minal jinnati. Bu, setan itu dari bangsa jin dan manusia. Pernah nggak ada Bu setan dari bangsa manusia? Ibu kalau berantem, setan lu keluar di depannya pada manusia, dibilang saya kan gitu. Jadi dari kalangan bangsa jin dan manusia. Nah sekarang coba ibu lihat, setan itu sebenarnya bukan yang digambarkan seperti pocong, dedemit, apalagi Bu, genderuwo segala macam lah, Dracula, vampir, bukan Bu. Setan itu adalah ada min rahmatillah, sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah, itu setan. Setan itu sifat yang menjauhkan kita dari rahmat Allah, ya Bu. Bukan visualisasi gambar yang menyeramkan di film-film horor, bukan. Itu bagiannya dia. Sekarang kan orang bikin film tuh bawa-bawa Islam. Makmum kedua, kan Bu, Togut, terus apa lagi Bu? Banyak itu. Udah gitu filmnya selalu dibuat pas Idul Fitri supaya rame. Saya sering ngomong, orang bawa-bawa Islam cuman pengen keuntungan, tetapi kalau untuk melaksanakan syariat Islamnya pegat dia. Tapi kalau untuk cari keuntungan, luar biasa. Lanjut ya. Jadi setan itu sifat yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Karena setan itu, rajanya setan siapa Bu? Iblis. Iblis itu nama sebutan Bu. Iblis itu nama sebutan Allah setelah dia diganti di Dukcapil surga. Karena dulu namanya bukan Iblis. Siapa Bu nama Iblis Bu? Bagus loh Bu, namanya Iblis Bu. Azazil. Bagus ya? Azazil. Karena nggak mau melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, digantiin Iblis apa? Orang yang udah nggak bisa dapat harapan dari rahmat Allah. Iblis itu kayak gini, udah nggak ada harapan, maka disebut Iblis. Nah, Iblis
sekutunya setan dengan bala tentaranya apa? Menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Bu, ya Bu ya. Pahami? Kira-kira HP kita bisa jadi iblis nggak? Ya iblis, jadi setan nggak? Setan? Setan. Jangan juga ya Bu ya. Pokoknya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah, kita adalah setan. Ketika kita sering sholat malam, tahu habis itu melihat pengen pocong 1000 di tanah kusir misalnya, habis itu ibu ketakutan, ya mau wudhu ada krek gemeteran, akhirnya balik maning ke tempat itu. Oh berarti itu setan. Setannya bukan pocongnya, tetapi yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Bisa dipahami tuh. Nah, cara kita untuk menjauh setan apa Bu? Cuman ada 2 Bu. Kita nggak bisa ngalahin setan. Kelas kita jauh. Setan itu lurah di surga. Benar Bu. Malaikat itu derajatnya masih di bawah iblis. Benar Bu. Karena lengkap sedih. Ya. Bu. Ini serius nih. Kita nggak bakal bisa Bu mengalahkan setan, nggak bisa. Yang bisa mengalahkan setan adalah ketika kita diberikan rahmat Allah itu. Sehebat-hebatnya Pak Haji punya tasbih udang-udang gede, nggak bisa ngalahin setan. Kalau dia belum baca ayat kursi, doa kepada Allah, betul kan? Betul kan? Yang dengan bacaan ayat kursi dia baca apa sebenarnya mengharapkan rahmat Allah, karena disebutlah nama Allah, kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, sehingga Allah menolong di itu. Kita nggak bisa ngalahin setan, nggak bisa. Yang bisa ngalahin setan adalah Allah, karena Allah adalah penciptanya. Ya, ibarat kata kalau kita diganggu setan, ya Bu ya, kalau kita diganggu setan jangan lari, jangan takut. Bu, ada waktu kecil dulu saya dikasih tahu sama emak saya, kalau lu dikejar anjing, cukup nongkrong Bu, habis itu. Kalau dikejar anjing, bilang yang punya anjing, diem tuh anjing. Ya kan Bu? Betul kan? Kalau kita sama yang punya anjing, diem tuh anjing. Maaf ya Bu ya, saya bukan ngomong kasar Bu ya. Nah kalau kita diganggu setan, ya fasta'id billah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jadi cara kita untuk bisa menjauh dari setan itu cuma saat itu tadi, yaitu memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tugas setan itu ingin menggelincirkan kita Bu. Coba Ibu lihat dulu di halaman kedua ya Bu ya. Setan itu sebenarnya dari dulu sewaktu dia mulai dijuluki iblis, dia langsung membuat proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proposalnya apa Bu? Minta umur panjang Bu. Kalian kan Bu, kita kan bakal mati. Kalau setan gak bakal mati. Sampai kapan setan mati? Sampai kiamat. Padahal setan itu mintanya lebih dari itu, cuman gak mau kasih. Setan itu pengen meninggal di tiupan sangkakala kedua. Di dalam kasus seperti itu. Kalau sangkakala pertama terjadi kiamat, dia gak mau. Dia pengennya pas sangkakala kedua. Jadi dia pengen mati kemudian melihat manusia dibangkitkan oleh Allah dan diperkenankan. Kamu fi yaumil waqtil maklum, fi yaumil waqtil maklum, yaitu adalah hari kiamat. Sambil nunggu hari kiamat, karena dia nggak dapat rahmat malah dapat laknat, kerjanya apa Bu? Bikin goro-goro kepada siapa? Manusia. Kenapa kepada manusia, kepada jin? Ayo pertanyaannya. Oh kenapa kita yang jadi korban? Karena dulu dia dikeluarin di surga gara-gara bapak kita. Dengki dia Bu. Oh, orang dengki kepada tetangga. Kadang
kucingnya jalannya ditendang. Betul nggak Bu? Betul nggak? Ya kan? Setan tuh dengki sama Nabi Adam. Padahal kita kan nggak pernah nyakitin setan kan? Tapi karena kita ini ada hubungannya dengan Nabi Adam, karena kita turunan Adam, bapak kita, maka disitulah setan berkata, ya, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kemuliaanmu benar-benar aku akan gelincirkan manusia semuanya loh, semuanya pengen digelincirkan. Kenapa? Setan pengen bersama-sama punya teman di neraka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi yang ikhlas, siapa yang ikhlas? Satu, orang yang memegang teguh kalimatul ikhlas di sampai akhir hayat. Bu, kalau waktu pagi kan ada dua tuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala kalimatil ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Orang yang memegang teguh kalimat la ilaha illallah, setan nggak bisa ganggu. Maka di dalam tafsir Jalalain, siapa yang disebut dengan ibadah al-mukhlasin? Ay al-mu'minun, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang ikhlas di dalam ibadah. Ibu pernah dengar kan? Ada seorang pemuda ketika melihat ada sebuah pohon disembah, keramat tuh pohon. Banyak orang datang ke pohon itu. Akhirnya si pemuda ini marah karena ini namanya telah berbuat musyrik kepada Allah. Dia datang dengan gagahnya. Di tengah perjalanan setan datang. Ngapain? Itu ada pohon yang disembah-sembah. Gua mau habisin. Gak bisa begitu. Lengkahi dulu mayat saya. Padahal kan dia gak bakal jadi mayat sebelum hari kiamat. Ya kan Bu? Berantem, gedebak-gedebuk, gedebak-gedebuk. Siapa yang menang Bu? Si pemuda ini. Setan kalah. Ampun. Udah, gua ngaku kalah. Tapi gua mohon nih, jangan sampai lu hancurin pohon itu. Gua tahu lu orang miskin, lu butuh makan. Lu sholat jempol juga gak bakal kaya, ya kan? Lu sholat melihat orang punya HP lebih bagus, pengen, gitu kan? Udah, pokoknya yang nyembah apa tadi Bu? Pohon itu urusan dia, bukan urusan lu. Yang penting lu bahagia aja. Oke dah, setiap hari gua akan transfer duit di bawah bantal. Jadi dulu transfernya di bawah bantal Bu. Dulu bener Bu, si pemuda ini akhirnya goyah, pulang ke rumah dibuktikan di pagi hari, transferan datang sekian dinar. Hebat zaman dulu Bu, transferan di bawah bantal. Sehari kebuka. Besokannya ada lagi. Besokannya sampai beberapa hari pas dibuka bantalnya nggak ada. Ini mohon maaf nih, saya boleh ngomongnya dia. Investasi bodong itu termasuk rekayasa setan. Sebulan dapat, 2 bulan diterima, 3 bulan, 4 bulan mulai mandek kabur. Makanya hati-hati Bu ya, jangan sembarangan investasi. Kan saya bingung, ada orang investasi bayar sekian juta bisa umroh 3 tahun. Logika dipikir mana gitu? Bayar 5 juta bisa umroh gratis 3 tahun kemudian. Padahal umroh paling sedikitnya 25 juta kan? Oh bisa 5 juta umroh 3 tahun kemudian, duit dari mana? Udah begitu tiap bulan dia dapat, katanya bagi hasil, dikirim sehari sebulan ada. Padahal duitnya muter-muter itu doang. Ya saya sering ngomong tuh, investasi bodong itu adalah rekayasa strategi setan. Kalau kita lihat dari sejarah itu, ternyata benar. Akhirnya si pemuda ini marah, ingin menghancurkan pohon. Tetapi menghancurkan pohon pada ketika kedua kali motifnya beda. Kalau tadi motifnya adalah lillah karena Allah Ta'ala. Kalau yang kedua ini motifnya apa? Karena ngegerutu, marah, nggak dikirim transfer.
Akhirnya ketemu setan lagi. Woi ngapain? Kan gua ada transfer. Bohong lu. Transfer cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Selanjutnya enggak. Wah nggak bisa begitu. Pokoknya gua ada transfer. Gua udah nggak bisa. Gua mau ngancurin tuh pohon. Akhirnya berantem. Gerbagan. Siapa yang menang? Kenapa sekarang setan menang? Karena sudah tidak ikhlas lagi. Orang yang ikhlas itu. Ciri orang ikhlas apa bu? Saya didahului guru saya di pesantren. Kalau kamu pengen lihat orang ikhlas, jiwanya istiqomah. Kalau ada pengurus majelis taklim istiqomah, terus walaupun mungkin diomongin orang, baik ikhlas. Maka saya dipesen dulu. Saya merasa bu, ada sebuah nasihat bangun itu didatangi santrinya. Bangun itu memang santrinya Haji Sulaiman, tidak, saya ngakui. Dulu saya sewaktu pesantren, saya pengen kalau nggak lihat boyok ke Rembang, Sarang, Bangun, diboyok Imah terus. Cuma nama Yai nggak boleh, udah kamu di sini aja. Udah sama aja kamu belajar sini, nabi di sini. Bangun didatangi santrinya, bilang, Yai, kulo badhe bikin pondok. Saya mau bikin pondok. Alhamdulillah warga sekitar membantuin dengan swadaya. Tapi apa yang keluar dari mulut bangun juga. Nah, pondok dunia. Pondok itu adalah dunia. Kenapa? Karena ketika pondok itu kamu pimpin kemudian kamu meninggal, bisa jadi anak mantu kamu rebutan tuh pondok. Dan ketika kamu punya pondok, kamu pengen digelari kiai, pengen disalami, dicium tangannya. Kalau nggak disebut al-mukarram, lu dalam hati. Yang bukan dunia itu, kamu ngajar. Mau kamu ngajar di rumahmu, mau kamu ngajar di emperan masjid dan musola, itu berkah. Ini serius apa? Tanya pulang. Jam berapa nih? Oke, saya percepat aja bu ya. Saya ngomong teman-teman, ada datang teman masih muda jadi ketua masjid, saya bilang nanti jangan, nanti nggak ngerti. Sebab orang pengen jadi ketua masjid, pengen jadi imam itu karena urusannya dunia. Ada nggak yang rebutan pengen jadi muadzin? Ada nggak yang pengen rebutan jadi merpot? Banyak ya. Merpot bu yang pengen ke masjid itu, ya kan? Lanjut ya bu ya. Faktor eksternal setan. Caranya gimana bu supaya kita bisa menghindari setan? Satu, jadilah kita orang yang mendapatkan rahmat Allah. Bentuk realnya untuk mendapatkan rahmat Allah, jadilah kekasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang akan menjadi kekasih orang-orang beriman. Berarti orang beriman itu adalah walinya Allah. Siapa wali Allah bu? Orang yang menjalankan kewajiban yang diwajibkan kepadanya dan dia senang melaksanakan ibadah sunnah. Jadi kadang konsep kita wali itu orang yang bisa punya keluahan, kehebatan luar biasa. Padahal ibu wali dulu semua. Wali murid. Bukan benar. Selama ibu menjalankan kewajiban kepada Allah, senang melaksanakan ibadah sunnah, baca Quran, ngaji segala macam, yakin. Makanya kalau ada istri di rumah udah taat, wali. Istri di rumah taat, setia, ibadahnya rajin, wali. Kalau ada suami punya hidup Musa itu, fakot ada tuh bil hati, suami itu siap berperang dengan Allah. Jadi ibu semua wali-wali ya. Jadi ciri apa? Realnya itu ibu jalani kewajiban yang diwajibkan dan ibu senang ibadah yang sunnah. Dalam hadis kan gitu kan. Sekarang yang kedua, faktor internal. Sebenarnya ini lebih berat. Apa bu faktor internal? Hawa nafsu. Wal auna anin nafsi al ammarati bisu. Itu dua awal tahun. Ya Allah, aku beri juga aku pertolongan agar bisa meredam apes
yang senantiasa mendorong kepada keburukan. Nafsu sama hawa itu beda loh Bu. Tuh lihat di situ. Kan sering kita ngomong hawa nafsu, padahal nafsu sama hawa beda. Nafsu itu siapa Bu? Kita, jadi diri kita itu nafsu. Makanya nanti ketika diumumin di Masjid Al-Amanah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang nggak ada siapanya? Jiwanya, badannya, ya kan? Masih, ya, badannya masih. Oh ketika dikatakan dia ada, tapi bilangnya telah pulang ke ramah Allah. Siapa yang pulang? Nafasnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa nih, nafas diri kita ini itu akan menemui kematian. Bisa nggak nafsu kita matiin? Nggak bisa. Kalau dinafikan berarti kita mati. Jadi nafsu itu diri kita sendiri. Hawa kepengenan kita itu hawa. Paham Bu? Nih kita nih hawa nih kan. Kita ini kan nafsu. Kepengenan kan? Nah, kepengenan yang plek dengan nafsu kita itu adalah hawa. Jadi jangan melulu nyalain setan loh Bu kalau berbuat salah. Bisa jadi nafsu kita. Setan itu adalah sales marketing. Wow. Nih orang pengen nolong nih dengan berbagai alasan, artinya apa karena udah makan, apa karena butuh gitu ya. Nolong nih, kemudian hawa nafsunya berfitnah, hawanya bilang udah kamu kan butuh ya gitu kan. Kepengenannya pas. Setan cuma apa? Udah coba aja, gua kasih diskon 50% kalau berhasil. Jadi setan itu cuma sales, ngomposin apa? Ngomporin setan Bu. Jadi jangan melulu nyalain setan Bu ya. Padahal bisa jadi hawa nafsu kita yang jelek. Paham Ibu? Paham? Nah nafsu itu nggak bisa dimatikan, hanya bisa diredam. Karena nafsu itu potensinya dua. Ya Bu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan nafsu itu adalah kepada sifat fujur dan sifat takwa. Sekarang saya tanya jujur Bu, Ibu datang ke sini sampai sekarang ya bisa jadi capek dari rumah jalan ke sini pelan-pelan, pulang juga pelan-pelan, bisa jadi pakai sendal susah. Ya Bu ya, di sini ngantuk, mau duduk sila, capek, melonjor, misalnya gitu Bu ya, udah puyeng, udah gila. Coba nafsu ke sini apa ya? Nafsu gak? Nafsu apa? Dapat pahala. Jadi nafsu itu dua. Jadi jangan sampai image kita nafsu itu jelek. Orang berpuasa, beriktikaf, sedekah gitu Bu ya, itu nafsu. Nafsu ini mendapatkan surga. Dan kalau nafsu kepada surga jangan nanggung-nanggung. Fas'alul firdaus. Minta sekalian nafsu tinggi untuk masuk surga yang paling tinggi. Karena nafsu itu kepengenannya nggak bisa diredam. Tinggal diarahkan ke arah mana. Paham Bu? Wa ma ubarri'u nafsi, kata Nabi Yusuf, aku berlepas diri kepada kecenderungan hatiku. Innan nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ini lebih cenderung menyuruh keburukan. Seandainya ada pengumuman di Masjid Al-Amanah 1 minggu ini kaum muslimin muslimat yang ada di komplek DKI boleh nggak sholat 5 waktu, kira-kira banyak nggak yang sholat atau banyak yang ninggalin sholat? Boleh sholat, boleh ninggalin. Kira-kira banyak yang melaksanain apa yang nggak melaksanain? Orang suruh wajib aja banyak yang nggak sholat, apalagi diumumin seminggu ini sholat 5 waktu, yang ngejalanin boleh, yang nggak boleh tanda tangan. Kira-kira banyak yang ngejalanin. Ini kira-kira ditanya sekarang nih, lebih enak nonton di rumah, nonton sinetron, atau duduk di sini nonton saya? Nafsu. Ya, terakhir ya Bu ya.
misalkan gini, ada seorang anak mimpi, kalau bahasa kita anak bocah ya, anak kelas 5, mimpi, ketika mimpi itu ketemu singa 2. Satu singanya itu bulunya halus, teralat, terus kalau mengaum walaupun suaranya serem tapi terdengar bagus. Singa yang satu. Singa yang kedua kotor, bulunya acak-acakan, kalau ngaum bikin mules orang. Kalau bahasa kita nyanyi gue yang mules gitu ya, gitu. Setelah ini di mimpi itu si anak melihat seakan-akan singa ini mau berantem. Kalau tahu dibangunin bapaknya, sholat subuh bangun. Dia cerita, wah tadi sebelum dibangunin amat mimpi ada singa, yang satu bagus, yang satu jelek, kamu berantem. Dibangunin sama bapak, jadi saya nggak tahu siapa yang mana. Kira-kira menurut bapak yang menang yang mana? Kalau saya tanyakan kepada ibu, yang menang yang mana? Singa yang bulunya bagus, yang perawat, apa singa yang bulunya kotor dan acak-acakan? Wah itu berarti ibu korban bandit dan jagoan. Bukan bu, itu logika anak kecil. Yang menang pasti jagoan, ya kan bu? Yang kalah pasti bandit. Bukan. Yang menang itu apa kata bapak-bapaknya dengan bijak? Nah, yang menang itu yang paling banyak kamu kasih makan. Singa yang bagus itu kalau kamu gak kasih makan, sedangkan singa yang buruk dikasih makan, kalah dia. Hati kita itu bermata dua, bisa mengarahkan kepada keburukan atau kebaikan. Sejauh mana ibu ngasih kepada jiwa ini yang baik, sejauh itulah keredam keburukan. Tetapi ketika seseorang nafsunya liar, diberikan terus kemauan-kemauan nafsu liar, maka kecenderungan ibadahnya menjadi kurang. Bisa dipahami? Ibu ngaji itu termasuk memberi makan nafsu kita supaya dia lebih hebat daripada nafsu yang jelek. Demikian ya, fokus kepada tujuan ya, dan minta tolong kepada Allah agar kita dijauhi dari penghalang ya Bu ya. Penghalang eksternal siapa Bu? Setan. Hanya dengan memohon rahmat Allah dan terus bermujahadah dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah hawa nafsu. Bagaimana cara kita bisa mengalahkan hawa nafsu? Hanya dengan bersemangat ibadah, maka nafsu itu akan redam dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita jiwa yang husnul khotimah, jiwa yang mutmainah, yang dengan itu semoga Allah berikan kepada kita undangan yang terbaik. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah mengundang kita dengan sebutan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek, nenek, dan para pendahulu kami. Ampuni juga dosa dan kesalahan para guru dan orang-orang yang pernah membimbing kami. Juga ampuni ya Allah dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah memberikan pertolongan kebaikan kepada kami. Dan ampuni juga ya Allah dosa dan kesalahan orang-orang yang mungkin pernah kami zalimi dengan lisan dan perbuatan kami. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang dengan penuh cinta dan kasih sayang mengelilingi kami dari kalangan pasangan hidup kami, mertua kami, menantu kami, adik kakak kami, mertua kami, menantu kami, ponakan-ponakan kami,
cucu kami dan keluarga besar kami. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami pertolongan agar senantiasa kami bisa mengingat-Mu, agar kami bisa berbanyak bersyukur kepada-Mu, dan dengan perjalanan waktu yang masih Kau bisikan kepada kami, beri taufik kepada kami ya Allah, agar kami bisa semangat beribadah kepada-Mu. Ya Allah, berilah setiap akhir dari perbuatan kami adalah kebaikan dan keridhaan-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah anak cucu keturunan kami, murid laki dan perempuan kami menjadi orang-orang yang Kau anugerahi ilmu yang bermanfaat, ibadah yang banyak, senang ibadah, senang menjadi ahlul Quran, dan orang-orang yang siap menyeru kebaikan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Dan jauhkanlah dari kami dan mereka menjadi orang-orang yang bodoh dan Engkau sesatkan. Rabbana lan tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ya, mohon maaf lahir batin. Kalau ada sumur di ladang, udah saya nggak mau lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.